Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator saya, Ibu Gusti Putu Ayu Eva Janiati dan Ibu Eva Sari Patumia selaku pengajar praktek. Pada hari ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik pada tahap pra-observasi. Saya pada hari ini didampingi teman sejawat saya yang bernama Ibu Omiati, guru SDN Sigong 2, kelas 5. Selamat pagi Bu Omi. Selamat pagi Pak Herman. Ya, apa kabar Bu Omi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, Bu Omi, saya minta waktu dengan Bu Omi untuk kita ngobrol-ngobrol santai aja Bu Omi ya. Ngobrol santai yaitu berkaitan tentang masalah pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran di kelas yang akan dilaksanakan besok. Jadi saya hari ini akan melakukan supervisi akademik yaitu tahapan pra-observasi ya. Tujuan dari supervisi akademik ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran. Sebelum besok saya observasi kelas Bu Omi, saya ingin menanyakan tentang persiapan yang telah Ibu Omi lakukan untuk proses pembelajaran besok. Kira-kira yang telah disiapkan oleh Bu Omi itu apa saja, Bu? Baik Pak. Untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan besok, saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran antara lain RPP, alat peraga, kemudian LKPD dan alat evaluasi. Pak Herman. Ya. Nah, harapan Bu Omi setelah kita berdiskusi ngobrol ini, harapannya ke depannya seperti apa, Bu? Harapan Bu Omi? Harapan saya dengan adanya diskusi ini, saya ingin bertukar informasi dengan Pak Herman mengenai masalah pembelajaran di kelas, agar apabila bertemu dengan masalah-masalah di kelas, ada solusi yang dapat dilakukan sehingga nanti untuk pelajaran ke depan lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan kita bersama-sama lah Bu ya untuk meningkatkan pembelajaran di dalam kelas. Tujuan pembelajaran atau materi yang Ibu akan ajar di kelas besok itu tentang apa, Bu? Materi yang saya akan ajarkan adalah tema 3 tentang makanan sehat, subtema 3 tentang memilih asupan makanan yang sehat. Dengan tujuan pembelajarannya adalah dengan bekerja bersama kelompok, peserta didik dapat membuat poster penyakit pada pencernaan manusia dan cara mencegahnya dengan benar. Berarti setelah pembelajaran itu nanti ada sebuah produk yang dihasilkan oleh siswa, Bu ya? Betul Pak Herman. Produknya itu berbentuk poster yang dikerjakan secara berkelompok begitu Bu ya? Iya Pak Herman. Nah, seperti kita ketahui Bu Omi, persiapan dalam pembelajaran, maksud proses pembelajaran itu seperti apa langkah-langkah yang akan Ibu Omi lakukan di dalam proses pembelajaran itu sendiri? Bu? Ya, baik. Untuk langkah-langkahnya, saya menggunakan model pembelajaran PJBL, di mana pembelajaran PJBL ini ada langkah-langkah ya Pak ya. Yang pertama adalah biasa Pak ya, pendahuluan, persepsi. Kemudian kegiatan intinya adalah pertama ada tahapan PJBL itu sendiri, yaitu menentukan pertanyaan dasar, kemudian tahapan mendesain perencanaan proyek, dan selanjutnya tahap menyusun jadwal, kemudian adalah membuat proyek itu sendiri, menguji hasil. Itu Pak Herman. Menguji hasil itu yaitu mengkomunikasikan yang antara lain adalah presentasi anak dari hasil produk yang telah dibuat. Selanjutnya adalah mengevaluasi. Jadi anak yang sudah presentasi dimintai pendapatnya. Ya, kalau saya mendengarkan langkah-langkah yang akan Bu Omi lakukan itu sangat menarik sekali ya. Saya membayangkan bagaimana nanti anak itu begitu aktif di dalam pembelajaran di dalam kelas, itu sudah hal yang luar biasa menurut saya Bu Omi, itu sudah bagus sekali gitu untuk proses pembelajaran.
Bu Omi kan kita ketahui. Nah tadi dari tujuan Ibu Omi sudah menyebutkan, terus langkah-langkah pembelajaran juga sudah dijelaskan. Nah tentang ini Bu, tentang kan kita ketahui bahwa di dalam kelas itu kan kita ketahui ada perbedaan pemahaman ya. Betul. Anak itu ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Nah bagaimana langkah-langkah atau mungkin Bu Omi punya strategi khusus untuk mengatasi tadi adanya perbedaan dalam pemahaman siswa tersebut gitu. Iya. Di kelas 5 itu pemahaman anak tentunya beragam ya Pak ya. Ya. Ada yang pemahamannya dengan cepat dalam menangkap materi pelajaran, ada yang sedang, ada juga yang sulit dalam menangkap materi pelajaran. Untuk itu saya melakukan strategi yaitu dengan mempersiapkan perangkat pembelajaran tadi ya Pak ya, dengan RPP yang menggunakan model pembelajaran PJBR dengan pekerja kelompok, supaya anak yang cepat menangkap materi, yang sedang dan yang sulit menangkap materi itu bekerja sama dalam kelompok, saling membantu ya Pak ya. Kemudian yang kedua tentunya alat peraga. Alat peraga yang saya gunakan adalah asupan makanan sehat. Itu saya gunakan mana contoh makanan yang sehat asli benda konkretnya dan yang makanan tidak sehat. Jadi anak sudah bisa memilih membedakan makanan sehat yang mana dan makanan yang tidak sehat yang mana. Kemudian yang ketiga adalah saya menggunakan alat peraga berupa video, menggunakan infocus ditampilkan dalam proyektor sehingga anak itu menarik karena tayangan video itu ada suaranya, ada gambarnya ya Pak, sehingga memudahkan anak yang sulit, yang kurang ya dalam membaca pemahaman, mereka dengan melihat video, mendengarkan video akan lebih mudah. Ya, kalau saya dengar dari penjelasan Bu Omi ya tentang media untuk mengatasi perbedaan tadi, di situ sudah mencerminkan bukan hanya dari kesiapan belajar siswa, tetapi juga dari gaya belajar. Di mana tadi Bu Omi sudah menyiapkan video pembelajaran, terus gambar poster ya. Iya betul Pak. Dengan juga artikel atau buku bacaan yang mana kita ketahui bahwa siswa itu dilihat dari gaya belajar kan ada namanya audio, ada yang visual ya, audio visual. Berarti ini sudah menurut saya sudah bagus, Bu Omi sudah lengkap. Selain tadi langkah-langkah pembelajaran yang tersusun secara rapi, juga alat peraga yang digunakan itu bisa memudahkan siswa untuk memahami materi. Nah, tolak ukur keberhasilan dari proses pembelajaran itu sendiri apa begitu nantinya? Dari proses penilaian misalnya. Dari proses penilaian, tolak ukurnya adalah penilaian itu ada penilaian afektif, ya Pak, psikomotor dan kognitif. Di mana ada kriteria-kriteria tersendiri, di mana kalau penilaian kognitif itu harus ada KKM ya Pak ya. Yeah. Jadi kalau anak tersebut sudah sesuai nilainya dengan KKM, maka tujuan pembelajaran sudah tercapai Pak. Yeah. Tadi Bu Omi menerapkan pembelajaran penilaian ya, yang ada psikomotor, ada sikap dan juga pengetahuan. Seperti kita tahu juga Bu Omi bahwa pembelajaran itu kan bukan hanya kita mengajarkan bentuk pengetahuan ya yang kita capai, tetapi ada juga namanya pembelajaran sosio-emosional. Nah, di mana pembelajaran itu adalah bagaimana mengembangkan sikap-sikap anak. Kalau tadi saya amati Bu Omi kan menerapkan pembelajaran PJBR, ada kerja kelompok. Nah, di mana kerja kelompok itu merupakan salah satu bentuk pembelajaran untuk mematangkan sosio-emosional. Nah, yaitu tadi anak mampu bekerja sama ya, ini juga cukup bagus. Nah, terus ada anak kadang-kadang Bu Omi di kelompok itu kadang-kadang ada anak yang memiliki ketidakpercayaan diri misalkan. Nah, itu mengatasi secara sosial anak yang tidak percaya diri itu langkah yang akan Bu Omi lakukan tadi seperti apa? Anak yang tadi mungkin dia dengan sosialisasi dengan temannya mungkin kurang gitu kan, itu tetap kan ada saja ya di kelas itu ya. Nah, bagaimana membantu anak yang seperti itu? Ya, tentunya sebagai guru saya berkeliling ya Pak, melihat perkembangan anak. Misalnya ada anak yang
memang diem ya Pak ya, diem, kurang bisa berkomunikasi, maka saya akan ajak ngobrol apa kesulitannya, seperti itu Pak. Ketika dia melakukan yang baik, boleh kita acungkan jempol ya Pak. Kemudian untuk mengatasi anak yang pemalu, saya mengadakan persentase kelompok ya Pak. Jadi anak yang kurang atau yang pemalu, maka mereka merasa percaya diri karena bekerja dengan kelompoknya, maju bersama dengan kelompoknya ya Pak. Itu Ya, Bu Ami bagus tadi ya. Tadi Bu Ami sudah memberikan, artinya anak yang tidak mampu itu akan diberikan namanya bimbingan atau scaffolding ya, bimbingan secara bertahap dan dengan reading tadi, sehingga mengetahui macam diskusi atau permasalahannya juga. Saya itu sudah salah satu pembelajaran yang berdiferensiasi, karena kita ketahui bahwa di kelas itu kan tadi di awal dibahas anak itu memiliki dari latar belakang yang berbeda, pemahaman yang berbeda, gaya belajar yang berbeda. Nah, dengan tadi Bu Omi berkeliling melihat tiap kelompok itu dan bertanya kepada siswa dalam satu kelompok materi apa yang mereka belum paham atau mungkin mengalami kesulitan, dan dibantu secara bertahap. Itu adalah mencerminkan Bu Omi sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu Bu. Jadi tolak ukur yang saya pahami dari penjelasan Bu Omi, jadi Bu Omi itu sudah secara lengkap membuat alat penilaian ya, baik pengetahuan, psikomotor, dan sikap itu dinilai di setelah akhir pembelajaran Bu ya, atau ada yang mungkin di dalam proses pembelajaran juga ada ya. Karena sikap itu mungkin tentang kerjasama, tanggung jawab itu sudah kemandirian dan keberanian anak menyampaikan pendapat itu. Bu Omi ada rubrik ya? Ada. Rubrik. Ada. Ya. Berarti Bu Omi menyiapkan rubrik atau lembar observasi ya pada saat pembelajaran untuk mengetahui tentang perkembangan sikap anak di dalam kelas. Oke Bu Omi, saya ucapkan terima kasih. Kira-kira menurut Bu Omi ada tidak kekurangan yang tadi sudah dijelaskan kan, sudah menyiapkan RPP, alat peraga, media pembelajaran, terus juga penilaian. Nah, sekarang menurut Bu Omi apakah persiapan sebelum saya observasi ke dalam kelas apakah sudah cukup lengkap atau ada masih yang kurang Bu? Semuanya insya Allah sudah dipersiapkan, tapi mungkin masih ada kekurangan-kekurangan, misalnya video ya Pak ya. Untuk karena video itu menggunakan proyektor, kadang-kadang suaranya itu tidak terdengar. Jadi saya mohon bantuan Pak Herman dan teman-teman supaya nanti di kelas video tersebut bisa terdengar. Ya, baik Bu Omi, insya Allah akan saya bantu nanti dalam pemasangan alat peraga. Nanti saya akan masuk kelas pada saat observasi pelaksanaan Bu ya, observasi pelaksanaan dari supervisi akademik. Nanti saya akan masuk kelas dan membantu memasangkan alat InFocus ya, InFocus dengan bagaimana menyambungkan media kepada suaranya bisa terdengar jelas oleh siswa gitu ya, akan saya bantu Bu Omi. Kapan ini Bu Omi akan melaksanakan pembelajarannya gitu Bu? Nanti kan saya akan masuk kelas Bu Omi dan akan melihat proses pembelajaran, mengamati, mengobservasi untuk melakukan supervisi akademik. Insya Allah pembelajaran akan dilakukan hari Kamis Pak. Kamis ya? Ya. Ya mudah-mudahan rencana dan harapan yang Bu Omi jalankan akan berjalan baik. Nah, jadi besok hari Kamis nanti saya akan masuk ke kelas Bu Omi, melihat proses pembelajaran apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, kita nanti setelah observasi di dalam kelas kita akan ketemu lagi Bu Omi. Nanti akan ada diskusi tentang langkah ketiga itu diskusi tentang pasca observasi, mendiskusikan tentang hasil pengamatan saya di dalam kelas dan rencana Bu Omi di awal gitu kan, melihat kesesuaiannya dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi tadi seperti dijelaskan di awal bahwa kemampuan yang ingin Bu Omi kembangkan tentang apa tadi? Mengembangkan apa Bu? Mengembangkan tentang kemampuan saya dalam mengajar. Ya. Supaya anak yang saya ajar itu dapat memahami materi dengan cepat dan apa yang saya ajarkan itu tertanam dalam anak itu, jadi tidak cepat lupa. Ya. Yang kedua,
membantu saya, insya Allah nanti untuk menanamkan emosional anak itu supaya baik, terutama emosional saya juga ya Pak ya. Kadang saya melihat anak yang kurang bisa itu, saya juga merasa mudah marah ya Pak ya. Nah, ya itu. Jadi menstabilkan emosional ya, kompetensi kemampuan yang ingin Bu Omi tadi, selain kemampuan dalam mengajar kepada siswa agar siswa mudah paham, juga menstabilkan kompetensi sosial Bu Omi ya. Iya. Jadi ada saat melihat anak yang mungkin ada yang belum bisa, ada yang kadang di kelas itu tidak bisa diam, Iya, tapi bagaimana kita itu tetap bisa bersabar dan mengatasi masalah itu kompetensi yang ingin Bu Omi kembangkan ya. Jadi tentang kompetensi kemampuan mengembangkan pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan bagi anak. Yang kedua tadi yaitu melatih bagaimana kesabaran atau kompetensi sosial kita itu bisa berkembang dengan baik. Oke Bu Omi, selamat bertemu di hari Kamis. Mudah-mudahan apa yang telah direncanakan oleh Bu Omi berjalan dengan lancar. Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Omi yang telah menyenggangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya dalam rangka supervisi akademik. Terima kasih Bu Omi. Sama-sama Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Tetap semangat? Baik anak-anak. Coba kalian ungkapkan satu kata merasakan di pagi hari ini. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru cinta, kamu apa jadinya aku. Ya, tepuk tangan semuanya.
Apa jadinya aku? Kau bisa baca tulis Siapa lagi yang bisa? guruku, terima kasihku. Nyatanya diri Tinggi pindah. Siapa segala maaf yang kau bisa menjawab makanan sehat itu apa saja? Contohnya sayur, buah-buahan, iya, susu, sampai ini apa
Apa saja tadi? Ada? Ya deh, apa lagi? Apa lagi? Ada lagi satu lagi, apa lagi? Cacinya. Iya. Kenapa anak-anak bisa terkena penyakit usus buntu tadi? Cerdas. Apa lagi? Makan asam. Terus makan pedas, iya pinter. Kalau makan itu harus dipunya, ya jangan mohon tapi dipunya supaya halus. Perhatikan ya cara membuat.
Anak sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai, anak-anak akan mempresentasikan depan hasil tugas mengerjakan proyek, membuat poster, iklan makanan sehat, dan membuat poster penyakit pada penggunaan. Kelompok siapa yang mau maju? Oke, kelompok Deviana maju ke depan. Yang lain tolong diperhatikan. Yang lain tolong perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 9. Ada yang mau menanggapi? Oke, apa? Gambarnya bagus. Terima kasih. Apa lagi, Valen? Gambarnya rapi. Siapa lagi? Warnanya cerah. Terima kasih ya. Kesimpulan dari Kak. Kesimpulan, kita harus memiliki iklan makanan sehat karena makanan supaya tubuh kuat. Penyakit pencernaan dapat dicegah dengan makanan sehat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Deviana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya menggambarkan bahwa apa jadinya ada yang mau menanggapi iklan makanan sehatnya? Ada
yang tidak bersih dan kemudian keracunan makanan. Cara mengatasinya, jaga kebersihan makanan, cuci tangan sebelum makan. Diare merupakan penyakit di mana frekuensi menyangkut dan adanya perubahan berbentuk ases. Gejala belum bulan setelah proses dan tumbuh. Selamat pagi semua. Ada yang mau menanggapi? Dirimu Ya, apa di dong? depan kelasmu. Gambarnya bagus. Gambarnya apik ya. Kenapa? Tanpamu Kalimatnya menarik. Siapa lagi? Warnanya jelas. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok. Ini iklan. Makanan sehat karena bergizi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Epa. Kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya di tempat kami, yaitu untuk menyaksikan ya, tentang proses coaching, di mana pada hari ini saya akan mengcoaching rekan sejawat saya, yaitu Ibu Omiati, guru kelas 5. Ya, Bu Ami, selamat pagi Bu Ami. Selamat pagi Pak Herman. Ya, Bu Ami hari ini sedang tidak ada jam di kelas ya. Iya, anak-anak sudah ada guru yang mengajar. Ya, terima kasih Bu Ami. Jadi pada hari ini saya ingin ngobrol dengan Bu Omi. Kemarin kan kita sudah melakukan obrolan santai tentang pra-observasi ya. Terus kemudian saya juga kemarin kan sudah masuk ke kelas Ibu untuk mengobservasi pelaksanaan pembelajaran. Jadi pada hari ini kita akan ngobrol santai tentang hasil dari observasi di kelas Bu Omi. Nah, tujuan percakapan hari ini apa yang Ibu Omi inginkan? Saya hari ini ingin sharing dengan Pak Herman tentang apa yang sudah saya lakukan di kelas dalam pembelajaran kemarin, supaya nanti ke depan ada perbaikan-perbaikan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke, baik Bu Omi. Jadi kita hari ini akan sharing ya tentang proses dari pra-observasi, kemudian pelaksanaan observasi di kelas. Nah, setelah Ibu Omi melaksanakan pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Ibu Omi setelah melaksanakan pembelajaran tersebut? Ya, Pak Herman, kemarin setelah melaksanakan pembelajaran, alhamdulillah saya sudah merasa cukup puas dengan pembelajaran yang saya lakukan, karena saya sudah mempersiapkan dengan baik, sehingga dari mulai perangkat pembelajaran PP, alat peraga, dan alat evaluasi sudah baik daripada sebelum-sebelumnya, Pak. Ya, baik Bu Omi, saya pun kemarin kan melihat dan menganalisa perangkat pembelajaran Bu Omi itu lengkap ya, dari mulai RPP, KPD, terus media pembelajaran, evaluasi pembelajaran itu saya lihat lengkap begitu ya, dan tujuan pembelajaran pun dengan evaluasi pembelajaran sesuai begitu dengan tujuan pembelajaran. Oke, Bu Omi, menurut Bu Omi apa kelebihan pembelajaran yang telah Ibu Omi lakukan kemarin? Kelebihannya apa begitu? Baik, Pak Herman. Kelebihan pembelajaran yang sudah saya lakukan adalah pembelajarannya tersebut menggunakan perangkat pembelajaran seperti RPP, alat peraga atau media pembelajaran, kemudian alat evaluasi yang sudah sesuai dengan keadaan anak di kelas. Kemudian pembelajaran tersebut kontekstual ya Pak, jadi dialami langsung oleh anak, seperti membuat proyek, karena kita nanti membuat proyek tentang poster pencernaan, di mana pencernaan tersebut adalah dialami langsung oleh anak. Kemudian anak juga membuat poster sendiri tentang penyakit pencernaan yang pernah dialaminya, sehingga lebih bermakna. Seperti itu Pak Herman, dan hasilnya pun kemarin sudah bagus Pak Herman. Ya, terima kasih ya. Berarti Bu Omi kemarin sudah menjelaskan metode CTL ya, contextual learning, artinya pembelajaran tersebut sudah diaplikasikan di mana materi tersebut bisa diterapkan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari Bu Omi ya. Nah, itu bagus sekali Bu Omi ya, karena memang pembelajaran itu harus bermakna. Nah, bermakna itu yaitu pembelajaran yang memang bisa diterapkan di lingkungan kehidupan anak sehari-hari. Nah, selain kelebihan yang tadi, ada lagi Bu Omi bagaimana dengan kaitannya dengan masalah sosio-emosional anak di kelas. Yang kemarin kan di tujuan pembelajaran Bu Omi itu salah satunya adalah ingin mengembangkan kemampuan sosio-emosional anak, atau juga berkaitan dengan berdiferensiasi. Bagaimana tuh Bu Omi yang dua poin yang ini pada saat pembelajaran kemarin? Ya, kemarin mengenai dengan sosial emosional anak, kebetulan saya sudah menggunakan, contohnya adalah media pembelajaran, di mana media pembelajaran itu sangat membantu saya sebagai guru saat
anak yang memang kurang mampu dalam membaca kalimat perintah atau membaca kalimat petunjuk, sehingga dengan adanya video pembelajaran melalui proyektor itu, dengan itu anak bisa memahami dengan gambar, dengan video tersebut. Kemudian juga saya sudah berkeliling ya Pak ya, berkeliling jika ada anak yang memang kurang mampu, kurang percaya diri, maka saya tanyakan apa kekurangannya, apa yang belum bisa. Dan setelah itu juga anak-anak berdiskusi dan bekerja bersama kelompok sehingga menimbulkan rasa kerjasama, rasa kemandirian. Terus setelah itu presentasi, di mana percaya diri anak juga timbul dari presentasi tersebut bersama dengan kelompoknya. Sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan tentang kelebihannya dari perangkat pembelajaran yang sudah disiapkan dengan matang, kemudian pelaksanaan juga tadi. Memang saya pun melihat Bu Omid sudah mampu memanajemen kelas ya, dimana tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Omid tersebut, jadi anak tersebut sudah mampu berbicara di depan kelas ya. Yang mungkin awal-awal yang waktu yang lalu-lalu mungkin anak-anak tersebut masih malu ya, kemarin ya sudah muncul keberanian anak tersebut untuk tampil di depan kelas. Ini salah satu yang kelebihan yang saya lihat di pembelajaran waktu observasi kemarin. Selain kelebihan, kalau menurut Bu Omid, apakah ada yang masih kurang menurut Bu Omid atau ya yang perlu diperbaiki ke depan seperti apa itu? Pak Herman, jadi kekurangannya yang saya rasakan adalah saya belum sepenuhnya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ketika ada anak yang kurang paham, ada anak yang tingkat pemahamannya itu sudah tinggi, dan ada anak juga yang sedang, saya belum sepenuhnya mampu menghadapi mereka gitu, secara baik. Ya, kalau lihat persentase tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Omid telah laksanakan, kira-kira kalau diukur pakai skala ya, skalanya kira kalau kita menggunakan 1 sampai 10, skala berapa kira-kira angka yang telah Ibu Omid lakukan tentang pembelajaran berdiferensiasi tadi, skala di angka berapa? Di angka 80% Pak. 80% sudah mencapai. Sudah mencapai, sisanya saya kurang yang contohnya jika anak itu tinggi pemahamannya, jadi saya tuh belum bisa ini gitu Pak, memberikan pengayaan. Kemudian yang juga yang kurang terlalu ke bawah, saya juga belum mampu memberikan pelajaran yang remedialnya ya Pak ya. Terus kan Bu Omid tadi sudah menunjukkan 80% untuk berdiferensiasi. Nah, targetnya memang Ibu Omid berapa target ke depan yang ingin Bu Omid capai dalam pembelajaran berdiferensiasi? Kan tadi 80 itu menurut saya sudah suatu hal yang bagus ya, sudah bagus. Nah, target Ibu Omid sendiri berapa persen atau skala berapa gitu? Skalanya kalau 1 sampai 10 tadi. Saya inginnya 100% gitu. ya. Jadi memang ya kita mentargetkan sesuatu itu harus 100% ya. Tadi Bu Omid masih di level 80 atau 8 kalau kita menggunakan skala 1 sampai 10 berada di angka 8 yang targetnya adalah 100%. Ibu Omid, nah ke depan apa yang akan Ibu Omid lakukan untuk meningkatkan tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sosio-emosional? Kira-kira rencana Bu Omid seperti apa ke depan? Rencana saya untuk meningkatkan tadi yang kekurangan saya untuk pembelajaran berdiferensiasi adalah mengikuti pelatihan di platform Merdeka Mengajar, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan dan secara online dan secara juga misalnya ada ya Pak ya yang offline juga, kemudian sharing-sharing dengan guru-guru atau rekan-rekan kerja yang memang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Ya, bagus Bu Omid ya. Tadi Bu Omid sudah punya rencana untuk perbaikan, yaitu tadi mengikuti pelatihan melalui platform Merdeka Mengajar, juga pelatihan yang diadakan oleh dinas, dan kita sharing juga ya dengan teman-teman di sekolah yang tentu teman-teman sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi.
Kedepannya kapan kira-kira Ibu Omi akan melakukan tadi perbaikan tentang pembelajaran diferensiasi? Waktunya kira-kira kapan Bu, ke depan? Dalam jangka waktu kapan? Sekarang minggu depan, bulan depan, atau kapan? Bu? Baik Pak, tentunya untuk meningkatkan kemampuan saya itu jika ada kesempatan secepatnya ya Pak ya. Dan dalam jangka waktunya itu sebelum bulan Juni saya harus sudah selesai. Iya, iya. Nah, Ya. target Bu Omi sampai bulan Juni ya, Iya. untuk pengembangan pembelajaran yang berdiferensiasi dan pengembangan pembelajaran yang sosio-emosional ya. Betul, Pak. Ya. Kira-kira teman di sekolah yang bisa diajak untuk bekerja sama di sekolah ini kira-kira ada tidak? Alhamdulillah Membantu di kami, ya. sini ya. Alhamdulillah di sini banyak ya Pak dari rekan-rekan guru, Pak Herman yang sudah lama di sini, yang sudah banyak pengalaman dalam mengajar, dan juga tentunya kepala sekolah yang membantu saya karena beliau juga sudah membimbing saya, dan tentunya banyak pengalaman dari beliau yang bisa saya ambil untuk menjadi pembelajaran ke depan. Ya baik Bu Omi, jadi yang akan Bu Omi minta tolong atau yang bisa membantu Bu Omi yaitu salah satunya adalah kepala sekolah, yang mana memang kita ketahui bahwa kepala sekolah kita itu adalah salah satu penggerak ya, pengajar praktik dalam program guru penggerak, dan insya Allah saya pun mengikuti program tersebut, dan mungkin sebisa saya ya kita sharing yang selama itu baik, mungkin kita saling berbagi untuk meningkatkan proses pembelajaran di sekolah kita, yang mana kedepannya nanti harapannya yang seperti Bu Omi katakan, jadi kita mampu menerapkan pembelajaran yang 100% ya Bu Omi ya. Betul, Pak Herman. Ya Bu Omi, terima kasih atas waktunya. Nah, untuk pertemuan hari ini, apa yang bisa Ibu Omi simpulkan dari obrolan hari ini Bu? Yang Ibu Omi simpulkan semenjak kita dari awal pembicaraan sampai akhir ini. Ya, yang saya dapat simpulkan adalah yang pertama adalah bahwa kita harus sharing dengan teman, sharing dengan rekan-rekan guru, dengan kepala sekolah untuk meningkatkan pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan, kemudian untuk meningkatkan apa yang belum tercapai oleh saya. Ya, terima kasih Bu Omi. Nanti tadi Bu Omi sudah ada target waktu ke depan ya. Nanti mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Bu Omi itu berjalan dengan baik dan hasilnya itu lebih baik daripada yang telah kita lakukan kemarin Bu ya. Semoga apa rencana kita ke depan itu diberikan kemudahan oleh Allah dan diberikan kelancaran Bu Omi. Terima kasih Bu Omi, pada hari ini kita telah melakukan supervisi akademik coaching ya, di mana Ibu Omi sebagai coach dan sebagai coachnya, jadi kita bersama-sama untuk meningkatkan proses pembelajaran dengan sama-sama menggali ilmu, belajar bersama-sama. Tentang hasil diskusi saya bersama Ibu Omiati, guru SD Negeri 2 kelas 5, yaitu diskusi pasca observasi. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu pengajar praktik, kepada Ibu Eva Saripatunia. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah